alladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih meniupkan kehidupannya kepada kita, sehingga kita semuanya masih bisa hidup sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah masih meneruskan surat An-Nisa. Pagi ini adalah ayat 116 sampai 120. 116 sampai 120. Bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, yaitu Ustadz Zena, Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya menyimak, mendengarkan dengan saksama. Lalu kita mengikuti bacaan beliau agar kita semuanya mendapatkan keberkahan dari setiap huruf yang kita baca, karena inilah bacaan yang juga Rasulullah pernah baca. Inilah bacaan yang Allah SWT pernah baca, inilah bacaan yang juga malaikat Jibril pernah baca. Sehingga mudah-mudahan kita dengan membacanya, kita menjadi satu garis lurus dengan mereka. Membacanya berarti sama dengan membacanya. Membaca bacaan Nabi, membacanya berarti membaca bacaan malaikat Jibril. Membacanya adalah membaca bacaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke screen, saya mempersilakan kepada Ustaz Safi Soleh untuk membaca surat An-Nisa. Surat yang keempat ayat 116 sampai 120. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا
إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله الله قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من ومن يتخذ وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فقد خسر يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم صدق الله العظيم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله على رسول الله اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Semoga Allah SWT mengirim malaikat-malaikat bersaf-saf di rumahnya sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadinya terberkahi dengan mukjizat terbesar ini. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar sepanjang masa dan mukjizat satu-satunya dari Nabi dan Rasul yang bisa kita temukan sekarang. Dan membaca, menyimak, mengucapkan, melafazkan mukjizat Allah SWT sama dengan menghadirkan mukjizat itu dalam kehidupan kita. Kita teruskan surat An-Nisa, surat yang keempat. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Surat ini turun di Madinah. Madinah artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi tinggal di Mekah 13 tahun. Setelah itu diusir, pergi ke Yastrib. Yastrib diubah namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Maka surat yang turun di Madinatul Munawwarah disebut dengan surat Madaniyah. Terakhir kita baca tentang orang-orang yang tidak senang kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang tidak suka, apalagi sampai pada tingkat memusuhi Allah dan Rasul-Nya, pada dasarnya tidak menyukai dirinya sendiri. Pertama, kita ini dari Allah. Kita tidak ada kalau tidak ada Allah. Berarti hakikat diri kita juga adalah Allah. Satu. Yang kedua, Rasulullah adalah manusia paling baik, paling sempurna. Artinya siapapun kita yang menuju kepada kesempurnaan, pasti menuju menjadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti membenci ataukah tidak mencintai Nabi sama dengan membenci dan tidak mencintai dirinya sendiri. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Siapa yang menentang atau kita artikan membenci Rasulullah mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas baginya, bagi jiwanya, bagi dirinya, bagi rohaninya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Huda. Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna. Dan karenanya membimbing kita untuk sampai kepada kesempurnaan juga. Dan apa yang disebut dengan membimbing kita menuju kepada kesempurnaan? Membimbing kita menuju kepada Allah, karena Allah itulah maha sempurna. Nah, apa disebut dengan Nabi Muhammad kita adalah manusia sempurna? Karena yang maha sempurna bersama selalu dengan dirinya. Kita tahu ayatnya berkenaan dengan selawat. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selalu berselawat dengan Nabi. Jadi artinya apa? Nabi dalam dirinya selalu bersama dengan Allah dan para malaikat. Dan itu adalah merupakan wujud kesempurnaan beliau. Nah, baru setelah itu baru kita diminta juga untuk berselawat kepada sang Nabi. Di ayat ini katakan, wa may yushaqiqir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti bukan jalannya orang mukmin. Kalau jalannya orang mukmin kan ke sini Al-Huda. Al-Huda berarti ke sini Rasulullah. Rasulullah berarti kepada Allah, seperti itu. Jadi orang mukmin itu pasti mengikuti petunjuk ini. Petunjuk ini adalah Rasulullah. Rasulullah adalah kepada Allah. Jadi siapa yang tidak mengikuti ini, ya tidak berdasarkan ini, dan tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai juga kepada Allah. Maka dikatakan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami akan arahkan menuju kepada arah yang ditujunya. Maksudnya arah pilihan pribadinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan akhirnya dia akan masuk kepada penderitaan, tersesat. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tentu kita berlindung dari Allah dari masuk dalam kategori penghuni neraka jahanam,
kita berlindung dari Allah untuk masuk ke tempat yang paling buruk, yaitu saat masyirat. Ini adalah wujud-wujud pagan namanya. Paganisme itu adalah menyembah-nyembah berhala. Ya. Di berbagai tempat, termasuk di Indonesia masih ada seperti ini, dalam bentuk sihir-sihir. Disebut sebagai orang pintar, orang datang kepadanya meminta-minta macam-macam lah. Inna Allah, sungguhnya Allah SWT, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, apabila dia diperserikatkan dengannya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang memperserikatkan Allah dengan memperserikatkan, menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Jadi ini adalah dimulai dengan kata inna, dan ini yang kedua di dalam surat An-Nisa. Jadi kita sampaikan ini adalah yang kedua di dalam surat An-Nisa. Ya, ini mirip. Coba kita kembali ke surat An-Nisa yang ayat lama. Ayat 48. Ini An-Nisa juga. Mirip ayatnya. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, manakala dia dipersekutukan, dipersyarikatkan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, sedangkan dosa-dosa selain itu diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, maksudnya kalau sampai mati. Kalau orang sampai meninggal dunia, perbuatan mempersekutukan Tuhan, syirik, tidak akan diampuni. Tapi kalau selain itu bisa diampuni, artinya kita orang hidup bisa meminta ampunkan. Kita sampaikan bahwa doa-doa kita itu selalu melibatkan orang yang sudah meninggal. Biasa kita mengatakan wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Jadi kita minta supaya juga diampunkan oleh Allah seluruh orang muslim, laki ataupun perempuan, seluruh orang mukmin, laki ataupun perempuan, al ahya yang masih hidup ataupun al amwat yang sudah meninggal. Jadi kita mintakan ampun. Dan itu berdasarkan ayat ini diampuni semuanya di sini. Madu nazali kalimaisya. Allah mengampuni selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kalau syirik ini jelas inna, dimulai dengan inna juga, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baru ditutup dengan semacam pernyataan wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, siapa yang syirik dengan Allah, faqad iftara, maka sungguh itu pasti mengada-ada, dibuat-buat. Karena segala sesuatu yang kita sekutukan selain Allah, itu pasti tidak berhak menyandang status Tuhan. Dan karenanya tidak berhak menyandang status pantas disembah. Maka dikatakan faqad iftara itsman azima. Sungguh dia mengada-adakan, dan itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi ini mirip ayatnya dengan ini, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sampai di sini sama. Nanti berbeda sedikit di sini nih, terakhirnya. Jadi yang berbeda adalah buntutnya atau ekornya di belakang. Ekornya mengatakan wa may yusyrik billah, dan siapa yang mempersekutukan Allah, faqad, maka sungguh, dalalan baida. Kalau tadi kan faqad iftara itsman azima, dia mengada-adakan sesuatu dan itu adalah dosa yang besar. Kalau di sini faqad dalalan baida, pasti dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ini adalah pernyataannya di sini, ya. Wa may yusyrik, siapa saja yang mempersekutukan Tuhan, ya, syirik, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Karena pasti tidak benar secara akal, secara logika. Kalau tadi mengada-adakan, dibuat-buat saja, artinya dibuat bahwa ini Tuhan, padahal bukan Tuhan. Misalnya kita bikin patung, kita katakan patung ini namanya Tuhan Lata, ya. Al-Lata. Kita bikin patung lagi tadi, saya satu lagi, kita sebut patung Al-Uzza.
Kita bikin lagi patung satu, kita kasih nama patung Al-Manat. Ya, kan 3 dulu Tuhan terkenalnya orang jahiliyah, yaitu Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza. Nah, ini nama yang diberikan. Padahal kan aslinya apa? Hakikatnya apa? Fundamentalnya apa? Ya batu. Batu itu ya batu, makhluk, ya, ciptaan Tuhan. Batu itu adalah bagian daripada bumi kita ini. Berbentuk gunungkah tadinya dan sebagainya. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah Tuhan Lata, itu pasti mengada-ada. Dan ketika mengada-ada dan menyembahnya, ya tersesatlah dengan kesesatan yang jauh. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap jiwa kita tidak berorientasi, tidak mengarah, tidak bermuajahah, tidak bertawajuh, tidak face to face dengan Allah, ya pasti salah. Ya, pasti salah. Kenapa? Karena jiwa kita itu mencari yang tertinggi. Jiwa kita selalu mencari yang tersempurna. Itulah sebabnya coba kita lihat seluruh manusia. Pasti pengen belajar dan belajar. Entah belajarnya agama, entah belajarnya olahraga, entah belajarnya apa saja. Entah belajarnya bikin makanan. Selalu orang-orang rata-rata pasti pengen belajar. Kenapa? Karena pengen sempurna. Misalnya belajar makanan, dia pengen sempurna dalam membuat makanan. Begitu juga dengan harta benda, pasti orang akan terus-menerus mencari. Kecuali kalau dia pensiun. Ya, pensiun pun juga biasanya dia investasi, dia beli tanah misalnya, supaya nanti harganya naik. Nah, jadi selalu orang akan mencari bertambah. Kenapa? Karena menuju kepada yang sempurna. Intinya adalah jiwa manusia manapun di dunia, entah itu beragama atau tidak beragama, pasti arahnya, orientasinya, objektif tertingginya adalah pasti pengen sempurna. Ya. Olahragawan pengen sempurna, maka yang terjadilah kompetisi karena semua orang ingin sempurna. Begitu juga negara-negara berkompetisi supaya bisa melahirkan produk domestik bruto yang tinggi, bisa punya pendapatan per kapita yang tinggi. Kemudian begitu juga dengan orang-orang sekolah berlomba-lomba untuk belajar biar dapat ranking 1. Semuanya begitu. Jadi semua orang menuju kepada kesempurnaan, dan kesempurnaan yang benar-benar sempurna hanya satu, Allah. Jadi dengan demikian jiwa kita sebetulnya sadar atau tidak sadar yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencari selain itu, yang disebut tadi maduna zalika, yang bukan selain daripada itu, maka selain daripada Allah, yang disebut tadi dengan yusyrak, mempersekutukan Allah, maka di surat An-Nisa ayat 48 tadi, faqad iftara ithman azima, kalau di sini faqad dalla dalalam ba'ida. Sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. In yada'una, tiadalah yang mereka sembah. Yada'una itu seru. Ya, secara bahasa yada'u itu dari kata dayadu, menyeru. Ya. Tiadalah yang mereka seru. Min duni, selain daripada Allah. Ini hi-nya Allah di sini. Ya. Selain daripada Allah, illa kecuali inata. Di sini kata inasa, di inasa diartikan berhala. Di bawah sini juga berhala ya. Yang diartikan sebagai berhala. Inasa. Sini juga berhala. Dan memang benar, tetapi secara asal-usul kata, inasa itu bermakna perempuan. Dari kata inasa, satu asal kata dengan mu'annas. Kalau berjenis kelamin perempuan namanya mu'annas, kalau berjenis kelamin laki-laki namanya muzakkar. Jadi inasa itu adalah mu'annas, perempuan. Apa sebabnya? Karena setiap orang-orang menyembah berhala dulu, mungkin juga sampai sekarang, itu pasti berhala-berhala itu diberikan perempuan. Ya, gitu. Kenapa? Karena mereka berpendapat kalau anak-anak Tuhan itu perempuan. Anak-anak mereka adalah laki-laki, pernah kita terangkan. Makanya ketika orang-orang Arab jahiliyah dulu mendapati atau mendengarkan bahwa istrinya telah melahirkan dan diberitakan kalau anaknya itu adalah perempuan, maka merahlah
muramlah wajahnya. Serba salah, ya. Dia mau terima, dia malu, ya. Seperti itu. Sedangkan kalau diterima, tidak diterima, ini anak sendiri. Akhirnya banyak di antara mereka karena perasaan dilematika seperti ini, setelah anaknya beranjak menjadi anak balita, maka kemudian dikuburkan hidup-hidup. Kalau perempuan. Ya. Jadi bagi mereka kalau perempuan itu cocoknya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya laki-laki, untuk Tuhan perempuan. Makanya kita dengarkan saya nama-nama Tuhan berhala mereka itu pasti perempuan. Seperti Al-Uzza. Uzza itu kan perempuan. Kalau laki-lakinya kan Aziz, Uzza, ya. Aziza, Uzza. Kemudian Latah, ya. Begitu ya Al-Manat, ya. Itu adalah perempuan semuanya. Jadi katakan ini ada una min duni illa inasa. Tiadalah mereka sembah itu kecuali adalah berhala yang diberikan status jenis kelamin perempuan. Ya. Wa in yad'una illa syaitanan marida. Dan tiadalah yang mereka sembah itu illa kecuali syaitanan marida. Kecuali adalah keinginan syaitan. Ini syaitanan marida. Marida di sini diartikan dengan durhaka. Ya, maksudnya kenapa? Dia punya keinginan sendiri. Syaitan itu kan punya keinginan sendiri. Ya. Marida ini dari kata arada yuridu itu marida punya keinginan sendiri. Contohnya misalnya iblis. Ya. Iblis kan itu induknya syaitan. Ketika disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Kenapa? Ya dia punya keinginan sendiri. Ketika ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa tidak sujud? Ketika ku minta untuk sujud, ku perintahkan untuk sujud. Apa jawaban iblis? Lah saya kan lebih mulia dari dia. Ya. Ana khairun minhu. Saya lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau menciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan dia Adam kau menciptakan dari tanah, min tin. Saya tidak mau sujud. Nah itu kata-kata saya tidak mau sujud. Kenapa? Punya keinginan sendiri. Nah jadi cuma sekalian berbahagia. Kenapa kita terangkan ini? Kalau kita memperturutkan keinginan pribadi kita bertentangan dengan keinginan Tuhan, berarti kita menjadi sama dengan syaitanan marida. Kita telah menyembah diri kita sendiri. Ingat, kita telah menyembah ego kita. Jadi yang menjadi inasan sekarang adalah diri kita. Jadi yang menjadi inasan adalah diri kita. Kebetulan juga memang diri kita dalam pengertian nafs, ya. Diri kita itu dalam pengertian nafsu nih. Dalam pengertian nafsu ini adalah dihitung perempuan juga adalah bahasa Arab. Nafs itu adalah muannas. Nah, jadi Allah mengatakan ini yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. Setiap yang kita sembah selain daripada Allah berarti kita menyembah keinginan syaitan, yaitu menyimpang dari Tuhan. Tidak mau sujud kepada Adam. Dia ingin beribadah berdasarkan maunya sendiri, berdasarkan keinginan pribadinya sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang hatinya, orientasi jiwanya tidak secara fokus kepada Allah, berarti menyimpang kepada keinginan pribadinya sendiri, dan setiap penyimpangan mengikuti keinginan pribadi sendiri itu adalah ego syaitan. Karena yang pertama melakukan ini adalah bapaknya syaitan, yaitu iblis. Yang disebut dalam Al-Quran dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan, tidak mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Wastakbara, seraya menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan karenanya dimasukkanlah ke dalam golongan orang yang kafir, yaitu menentang kebenaran, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita lihat surat Ghafir. Surat Ghafir menjelaskan juga dengan rinci ayat 12. Ghafir ini adalah ayat surat 40. Nama lainnya adalah surat Al-Mu'min. Tapi ingat, bukan Mu'minun, Al-Mu'min, Mu'min saja. Kalau Mu'minun jamak itu surat 23, surat Al-Mu'minun. Kalau ini surat Mu'min, surat Ghafir.
Nah, dzalikum, yang demikian itu bi'annahu, karena dia, ya maksudnya orang yang menentang Allah ini, menyembah Allah, menyembah selain Allah, idza du'iyallahu wahdahu, apabila dipanggil untuk menyembah Allah saja kita artikan wahdah saja, sendirinya. Apabila dipanggil, diseru untuk menyembah Allah wahdahu saja, ya kafartum, kalian mengingkarinya. Begitulah kalian. Kalian ini masuk kategori orang-orang yang apabila diseru menyembah Allah saja, kafartum, kalian ingkar. Jadi kalian ingkar, kalian menolak. Sama tadi dengan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebaliknya, wa in yushrak bihi tu'minu. Tapi apabila dipanggil untuk mempersekutukannya, yushrak itu dipersekutukan. Jadi ibaratnya sih tadi dipanggil, di sana berarti dipanggil juga persekutukan. Apabila kalian dipanggil, diseru, diminta untuk persekutukan Allah, tu'minu, kalian langsung percaya. Jadi iman ini juga dua macam, ada yang benar, ada yang salah. Ini beriman kepada apa? Kepada berhala. Yang iman yang benar adalah kepada Allah. Tapi ini beriman kepada berhala. Ya. Jadi artinya apa? Memang orientasi jiwa kita itu percaya. Nah, tinggal apakah yang kita percaya itu benar atau tidak. Ketika kita percaya itu salah, nah musyrik namanya. Kalau yang kita percaya itu benar, mukmin namanya, seperti ini. Wa in yushrak bihi tu'minu. Apabila diminta untuk mempersekutukan Allah, kalian beriman cepat sekali. Kalau orang diminta misalnya, kamu lakukan ini, kamu akan saya angkat jadi pejabat. Oh, cepat sekali. Kamu lakukan ini, nanti saya bagi-bagi ini, cepat sekali. Kamu lakukan ini, kamu akan mendapatkan pangkat-pangkat yang tinggi. Oh, cepat sekali. Seperti itulah. Tapi kalau diminta untuk datang kepada Allah saja, ini wahdah, maka kafara. Mereka ingkar, dia ingkar. Kafartum, kalian ingkar. Nah, jadi inilah sebagian sifat daripada manusia. Sifat manusia. Fal hukmu lillah. Ketahuilah bahwa tidak ada hukum apapun kecuali milik Allah. Kehidupan kita ini diatur oleh hukum. Cuma yang kita lihat setiap saat adalah benda-bendanya. Kita lihat misalnya mangga, kita lihat kelapa, kita lihat awan, kita lihat hujan, kita lihat cahaya matahari, kita lihat macam-macam. Tetapi kita ketahui bahwa semuanya itu tidak bisa ada dan tidak bisa eksis, tidak bisa berada pada tempatnya masing-masing kalau tidak mengikuti satu hukum. Contoh saja, kalau tiba-tiba misalnya bumi kita ini ketarik oleh matahari, ya hilang, dia tersedot masuk ke dalam matahari dan dia akan tenggelam di sana. Ingat, matahari itu kan adalah bola api raksasa. Kalau bumi kita ketarik masuk ke sana, maka kemudian dia hancur, termasuk kita di dalamnya. Lalu kenapa tidak ketarik? Ya, Tuhan sudah bikin hukum sedemikian rupa, bumi kita itu terikat dengan gravitasi matahari, tapi tidak sampai pada tingkat tertarik masuk. Ya. Jadi Tuhan menempatkan matahari bumi kita pada jarak tertentu yang menyebabkan tidak terlempar jauh dari matahari dan tidak tersedot ke dalam matahari. Hukum namanya. Begitu juga dalam diri kita, semuanya ada hukumnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau jari-jari tangan kita tidak berhenti tumbuh. Seperti kuku. Kuku kan kita tidak berhenti tumbuh. Untungnya kuku itu bisa dipotong. Tapi coba kalau tangan kita memanjang terus-menerus. Bagaimana kalau kita potong? Kan tidak bisa dipotong. Nah, maka ada hukumnya, jari-jari tangan kita berhenti tumbuh pada umur tertentu. Seperti itu. Sehingga tidak tambah panjang. Padahal aslinya kenapa berhenti ya? Padahal kita tetap makan setiap hari, tetap minum setiap hari. Oh, kenapa berhenti tumbuh? Nah, itu dia hukum namanya. Begitulah seluruh alam semesta ini, kehidupan kita diatur oleh hukum. Dan itu adalah milik Allah. Tidak mungkin sesuatu yang menciptakan hukum. Saya tidak mungkin bumi menciptakan gravitasinya sendiri. Karena kalau bumi menciptakan gravitasinya sendiri, berarti pernah suatu saat bumi tidak punya gravitasi. Baru setelah itu dia ciptakan. Ya, dan itu tidak mungkin. Sementara begitu bumi muncul, ada gravitasinya.
Begitu juga bukan matahari yang membuat bercahaya dirinya, tetapi ada unsur ataukah pihak luar yang membuatnya bercahaya. Nah, dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Ali, Al-Kabir. Dia adalah Ali dan dia adalah Kabir. Dia adalah maha tinggi dan maha besar. Apa artinya Ali? Sempurna. Apapun yang kita pikirkan tentang kebaikan, semuanya ada pada dirinya Allah. Al-Ali. Al-Kabir apa artinya? Bahwa tidak ada satu pun yang tidak bisa dilakukan karena dia maha besar. Jadi inilah. Kita kembali lagi ke sini. Jadi wa in yad'una illa syaitanan marida. Tiadalah yang manusia sembah selain daripada Allah, itu pasti adalah syaitanan marida. Pasti adalah mengikuti keinginan-keinginan setan, dan setan itu adalah durhaka kepada Allah. Cuma sekalian di masyarakat kita juga masih ada hidup kepercayaan seperti ini. Kalau ada orang mau lakukan sesuatu, bawa fotonya dan sebagainya. Cek kepada foto-foto tertentu, kartu-kartu tertentu, itu ada. Biasanya di kita ada kartu-kartu semacam tarot dan sebagainya. La'anahullah, Allah melaknat orang seperti itu. La'anahullah. Hukumnya di sini adalah orang yang tadi menyembah berhala. Jadi la'ana adalah kata kerjanya, hukumnya kata kerja fi'il. Ini adalah pelakunya. Allah adalah pelakunya. Allah melaknat dia, orang itu. Jadi siapa saja yang mengikuti bukan keinginan Allah, pasti Allah melaknatnya. Jadi makanya kita coba belajar dan belajar bagaimana sih keinginan Tuhan. Dan untuk memahami keinginan Tuhan, selain bisa kita kembali kepada hati nurani kita kembali kepada akal sehat kita juga kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah keinginan Tuhan yang disampaikan kepada kita, hambanya yang dicintainya, melalui Rasulnya yang maha sempurna, yang sempurna. Waqala, dan berkata. Jadi siapa yang berkata? Ya. Allah melaknatnya. Melaknat siapa? Yang mengikuti keinginan syaitan tadi, atau mengikuti keinginan hawa nafsunya. Waqala, dan berkata, la takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Jadi syaitan dalam hal ini iblis ini kan dialog ini juga kita temukan di dalam surat Al-Hijr, surat Shad nantinya, surat Al-Araf juga, yaitu dialog-dialog antara iblis dengan Allah. Nah, di sini syaitan atau iblis pun berkata kepada Allah, la attakhidanna, saya pasti akan mengambil. Ini Bapak Ibu sekalian, ini janji iblis ini atau janji syaitan ini benar-benar diperkuat dengan satu, di sini ada lam taukid, di sini ada nun taukid juga. La attakhidanna, pasti saya benar-benar akan mengambil min ibadikah, dari hambamu. Kaknya kembali kepada Allah di sini. Kaknya di sini adalah Allah ini. Kembali ke Allah sini. Jadi la attakhidanna min ibadikah, saya akan mengambil dari hambamu apa? Nasiban, bagian. Maksudnya saya akan mempengaruhi nasibnya, nasiban. Saya akan ikut menentukan nasib, kurang lebih begitulah. Wahai Tuhan, saya berjanji saya akan ikut menentukan nasib atau mengambil bagian dalam kehidupannya. Ya. Mafruḍa, sebagai sesuatu yang telah ditentukan. Mafruḍa itu difardukan. Fardu. Jadi artinya apa? Sesuatu yang telah Tuhan tentukan untuk kita, iblis masuk di situ. Untuk apa? Mendisorientasi kita dari sesuatu yang difardukan tersebut. Fardu itu, mafruḍa sebetulnya difardukan, ditentukan, diwajibkan. Ya. Nah, misalnya contohnya salat. Salat itu kan fardu ya, difardukan. Nah, orang dibuat supaya tidak salat. Kalau dia salat, iblis masuk dengan cara membuat dia tidak memaknai dan memahami kata-kata dan perbuatan-perbuatan dalam salatnya. Sehingga salatnya tetap membawanya kepada
neraka wail seperti mana iblis. Fawailun lil musallin. Jadi sampai pada tingkat orang sudah salat pun masuk. Jadi iblis tidak pernah menyerah. Misalnya dia goda kita, kamu gak usah salat, kamu kan banyak kesibukan, kira-kira gitulah. Salat mah nanti aja, kalau kamu sudah tua, sudah mau meninggal dunia, kira-kira gitu. Sekarang kau masih muda, kau masih energik, kau masih kau masih kuat, masih muda. Nah, kemudian setelah kita misalnya tidak tergoda, jadi ada yang tergoda, tidak salat. Misalnya kita tidak tergoda, tetap salat. Nah, di dalam salat itu dipengaruhi lagi, supaya salatnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mempengaruhi kita agar salat kita itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Salat kita hanya sekedar melaksanakan perintah Tuhan secara lahiriah, dan tidak pernah memahami kenapa kalau kita salat diwajibkan berwudu dulu. Ya, jadi kalau kita salat wajib berwudu dulu. Setelah kita berwudu mau salat, kita wajib berdiri menghadap ke kiblat. Berdiri menghadap ke kiblat. Baru kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, ini semuanya kan punya makna-makna tertentu. Sambil angkat tangan menyerah. Nah, ini semuanya perlu dimaknai. Ketika kita tidak memaknai ini, yang penting gugur kewajiban kita, nah jangan-jangan nanti kita tetap setempat dengan iblis, seruangan dengan iblis di akhirat, yaitu di neraka. Dalam hal ini neraka wail. Fawailun lil musallin. Jadi iblis berkata seperti itu. Syaitan berkata, ya, la'attakhidanna, saya pasti akan mengambil bagian min ibadika dalam kehidupan hamba-hambamu. Sebagai kewajiban bagi saya, sebagai kewajiban bagi saya sebagai iblis, sebagai syaitan, untuk pengaruhi mereka, dan agar mereka juga meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Kalau tidak bisa meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka secara perbuatan, maka saya akan membuat mereka meninggalkan kewajiban mereka secara maknawi. Ini yang seperti ini kita temukan di dalam Al-Quran juga. Ya. Ini adalah surat Sad yang kita sampaikan tadi dalam surat Sad. Jadi setelah iblis divonis sesat oleh Allah, maka dia berkata, iblis berkata, syaitan berkata, qala fabi'izzatika, maka dengan menggunakan baju kemuliaan-Mu Tuhan. Perhatikan ya Mas Keren. Jadi iblis mengatakan bahwa cara yang paling bagus untuk menggelincirkan manusia adalah dengan menggunakan pakaian agama. Makanya menggunakan tabi'izzatika, dengan pakaian kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi iblis itu bukan ateis, iblis bukan tidak percaya Tuhan, dia percaya. Cuma yang diinginkan, yang diikuti adalah keinginan pribadinya saja. Qala fabi'izzatika, melalui kemuliaan-Mu Tuhan. La ughwiyanahum, ini taukid lagi semuanya, lamnya taukid, nunnya taukid ini. La ughwiyanahum, saya pasti akan menyesatkan mereka. Itu tadi mengambil bagian dari kehidupan mereka. Siapa mereka? Manusia itu ajmain, seluruhnya. Seluruhnya kata iblis. Jadi dengan menggunakan baju kemuliaan-Mu Tuhan, dengan menggunakan baju agama-Mu Tuhan, agama samawi, la ughwiyanahum, saya akan sesatkan mereka Tuhan. Ajmain, seluruhnya. Saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya tidak kuat, yang saya tidak sanggup, yang saya tidak bisa menyesatkannya adalah ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari kalangan manusia, al-mukhlasin, yang sudah terikhlaskan. Bukan lagi mukhlisin, tapi mukhlasin, yaitu manusia-manusia suci, insan-insan kamil pilihanmu atau pilihan Rasulmu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Cuma itu saja. Makanya karena iblis sendiri mendeklarasikan bahwa dia tidak sanggup menggoda ini, maka kita lah harus mengikuti mereka ini. Salah satu doa yang biasa diajarkan kepada kita adalah Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa na'udzubika mimma sta'aza minhu ibadukal mukhlasin. Ya, seperti itu. Ya Allah, kau minta kebaikan dengan kebaikan apa saja yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh, dan aku berlindung, ingat, aku berlindung
dari apapun berlindungnya hamba-hambamu yang mukhlas. Ya. Kenapa? Karena lihat, iblis mengatakan, saya akan goda semua anak cucu Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Karena dia tidak bisa digoda iblis, maka kita mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada apapun yang hamba-hambamu yang mukhlas juga berlindung kepadanya, terutama puncak dan awal dari segala kejahatan, yaitu iblis. Ayat berikutnya lagi. Ini adalah hewan ya. Yang namanya hewan ini, Paulus kita perhatikan dulu hewan. Ya. Hewan ini kan ya kata kalian sapi. Ini kan bergerak-gerak, hewan, bukan tumbuhan. Tapi dia benar-benar hidup dari tumbuhan, lihat makan rumput. Ya, rumput ini dimakan, lalu menjadilah dia hewan. Sapi namanya kan begitu. Tadinya kecil ini, terus menjadi besar. Kenapa makan rumput? Ibunya juga hamil. Ini kan misalnya mengandung. Ya. Untuk melahirkan anaknya itu karena makan rumput. Jadi hakikatnya apa? Ini adalah dari tanah muncul jadi rumput jadi sapi, kemudian kita makan. Nah, tanah ini adalah kan makhluk Allah juga. Ini adalah bumi. Bumi ini adalah bagian daripada alam semesta. Alam semesta adalah alam materi. Ya. Dengan demikian kita tidak bisa merubah ini menjadi apa? Menjadi sebab. Kenapa? Karena dia makhluk namanya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Wala udillannahum. Nah, ini kata iblis tadi kan. Jadi tadi saya akan menyesatkan. Ya, menggunakan tadi kata-kata saya akan menyesatkan. Ya. Kalau di surat Asad, la'ubuyannahum. Saya akan menyesatkan mereka. Di sini muncul lagi. Kalau tadi kan sebelumnya adalah ini tadi. Di ayat 117 tadi ya ini. Wa in yad'una illa inasan. Ya. Nah, kita lihat dulu. Ini tadi. Nah, ini la'attakhizanna tadi ini ayat 118. La'attakhizanna, saya akan mengambil nasibah bagian. Ya, saya akan mengambil bagian dalam menentukan nasibnya. Bagian kan nasib. Saya akan mengambil bagian di dalam menentukan jalan hidupnya hambamu. Nah, kecuali tadi ibadaka minhumul mukhlasin. Ingat tadi. Kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Baru kemudian kita masuk. Jadi satu. Ini janji pertamanya, la'attakhizanna. Baru kemudian berikutnya nih. Ya. Jadi berikutnya adalah jadi saat tadi saya akan mengambil nasibah mafruḍah. Sekarang wala udillannahum. Saya akan menyesatkan mereka. Dari kata dalala. Wala udillannahum. Ini juga semuanya taukid. Lam taukid, nun taukid. Saya akan berusaha benar-benar untuk menyesatkan mereka. Humnya manusia. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka. Tadi semuanya ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlas, kecuali hamba-Mu yang mukhlas. Wala umanniyannahum. Bagaimana caranya saya menyesatkan mereka? Saya akan panjangkan angan-angan mereka tentang dunia. Jadi umanni itu dari kata membangkitkan angan-angan. Saya akan panjangkan angan-angan mereka tentang dunia. Begitu panjang angan-angannya tentang dunia, maka dia akan tersesat. Kenapa? Dia tidak akan peduli kepada panggilan hati nuraninya untuk menyembah Allah lagi. Jadi wala amurannahum. Saya akan mendorong mereka, menyuruh mereka. La'amuran. Artinya saya mengambil alih kendali. Sehingga semua perbuatannya saya yang perintahkan. Itu namanya amurannahum. Dari kata amr. Makanya kita bicara sebelumnya tentang tentunya ada ulul amri. Ya, kan sebelumnya kita sudah bicara tentang ulul amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau bukan ulil amri pilihan Allah, ini berbahaya. Jangan-jangan ulul amri yang sudah dikendalikan oleh syaitan. Kan ini dia mengatakan. Syaitan mengatakan bahwa ada ulul amri yang saya kendalikan. Mana? Ini wala amurannahum. Saya akan memberikan kepada mereka otoritas sebagai amar, tetapi ke arah yang salah tadi. Menyesatkan. Membuat orang berpanjang angan-angan tentang kehidupan dunia. Wala amurannahum. Saya akan mengambil alih perintah-perintah di dalam dirinya. Ya.
ibarat drone. Bapak sekalian, drone itu adalah pesawat yang tidak berawak yang diterbangkan oleh musuh masuk ke tempat kita. Seperti contohnya misalnya drone-nya Israel masuk ke Gaza. Nah, itu bisa diambil alih, dikendalikan. Jadi dibajak, dia punya sistem pengendalian. Tiba-tiba yang kendalikan itu si drone, bukan lagi Israel, tetapi Hamas. Ya, dulu di Iran ada drone yang sangat canggih masuk, ya, RQ-173 kalau tidak salah namanya dulu, RQ yang sangat besar dan canggih. Diterbangkan masuk ke Iran. Tetapi oleh Iran diambil alih kendalinya dan didaratkan dengan baik, bukan ditembak. Mendarat dengan baik di Iran. Awalnya Amerika tidak percaya, karena itu kan drone canggih, itu besar. Tetapi setelah ditangkap oleh Iran dan divideokan, baru mereka percaya. 1 minggu baru pihak Amerika mengakui bahwa itu adalah drone dia. Setelah Iran men-shoot, disuting, difoto, baru kemudian dia mengakui bahwa itu adalah milik saya, RQ-173 kalau tidak salah namanya drone-nya. Ya. Nah, jadi namanya kita, kalau itu drone. Bagaimana kalau kita kita diambil alih oleh iblis? Tiba-tiba kita dikendalikan oleh iblis. Ya. Tiba-tiba kontrol room kita bukan lagi langit, tetapi kembali diambil oleh iblis. Ya. Bukan lagi fitrah kita, tetapi diambil alih oleh iblis. Nah, ini disebut dengan wala amuranam, saya akan ambil alih kontrol perintah-perintah terhadapnya. Wala yubattikunna, ya, azanal an'am, sampai pada tingkat mau melakukan apa saja demi kepercayaan yang salah, yaitu la yubattikunna, dia akan memotong azanal an'am, kupingnya hewan-hewan ternak. Nah, apa maksudnya di sini Pak Ustaz? Kupingnya hewan-hewan ternak. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya begini. Islam kita ini melarang kita untuk menyakiti hewan-hewan ternak. Tidak boleh menyakitinya, jemaah sekalian. Kan di sekitar biasa itu di kampung-kampung, hewan ternak, terutama sapi sama kambing atau domba, itu untuk ditandai, kan namanya sapi kan sama semuanya Pak Bu ya. Dan tidak ada namanya. Sama semuanya, penampilannya sama. Kalau sapi kita, mana kita tahu? Sapi kita atau sapi orang lain. Apalagi kalau sudah bercampur baur. Nah, makanya biasanya dikasih tanda. Tanda biasa dikasih anting di sini, dibolongin kupingnya, ataukah di stempel biasanya pakai besi panas tuh, ada stempelnya. Nah, dalam pandangan ini jemaah sekalian berbahagia, tidak boleh sebetulnya menyakiti hewan-hewan, termasuk diri kita. Makanya dalam Islam itu kan kita tidak boleh pakai tato, yang tatonya ditusuk-tusuk, karena itu menyakiti diri kita. Ya. Kecuali kalau itu perintah, misalnya perintah seperti contohnya misalnya berkhitan, itu kan memang diperintahkan. Potong kuku misalnya, atau gunting rambut, itu gunting rambut kan diperintahkan. Jadi fala yubattikunna adzanal an'am, maka kemudian mereka akan memotong kupingnya hewan ternak. Wala amurannahum. Nah, diulangi lagi nih. Diulangi lagi Pak Bus kalian ini. Amurannahum. Jadi sudah 2 kali nih. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iblis itu atau syaitan itu benar-benar akan berusaha mengambil kontrol diri kita. Ini 2 kali nih. Sama persis tulisannya Pak Bus kalian ini. Sama nih. La amurannahum. La amurannahum. La amurannahum. La amurannahum. Sehingga apa yang terjadi ketika kontrol itu kuambil, kata iblis, fala yugayyirunna, maka dia manusia itu yugayyirunna khalqallah. Nah, banyak mengartikan di sini mengganti makhluk Allah. Tidak boleh misalnya kita menggambar begitu, karena mengganti makhluk Allah. Yang dimaksud di sini mengganti makhluk Allah artinya bahwa yang namanya khalq, ini Pak Us kalian lihat di sini kata-kata khalqullah, apa aslinya khalqullahi, tetapi karena dia menjadi maf'ul objek jadi khalqah ya. Jadi kita kembali kepada aslinya, saya itu khalqullah, ini khalqullah ya. Khalq itu ciptaan. Yang namanya ciptaan, ya ciptaan, tidak bisa jadi khaliq. Yang namanya khalq adalah makhluk. Ingat, khalq itu makhluk. Tidak boleh jadi khaliq, ingat. Jadi namanya khalq, makhluk diciptakan,
ciptaan itu kan diciptakan. Ya namanya diciptakan, ada penciptanya, Khalik. Nah, khalq Allah tidak boleh jadi Khalik. Nah, ketika mereka menyembah semuanya ini, dan dia berubah menjadi Khalik. Menyembah tadi patung-patung, itu namanya menjadikan patung itu sebagai Khalik, karena namanya Tuhan itu kan pencipta. Jadi ketika sesuatu kita sembah padahal tidak pernah bisa mencipta, ya bukan Khalik namanya, dia makhluk, dia diciptakan. Ya. Itulah sebabnya kita tidak pernah boleh dalam Islam menyebut nabi-nabi sebagai Tuhan. Ya, walaupun itu dengan majasi. Kenapa? Karena Tuhan itu dalam pandangan pikiran kita adalah pencipta. Sedangkan nabi-nabi adalah seperti kita, manusia yang diciptakan. Kita boleh memanggilnya dan apa? Kekasih Allah boleh. Sebagaimana kita memanggil juga orang sesama manusia dengan kekasih Allah boleh, kalau memang orangnya baik. Ya. Siapa saja yang baik berbuat baik, ya kekasih Allah. Ya, Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, Nabi Isa sebagai Ruhullah, Nabi Muhammad kita sebagai Habibullah. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah apa namanya? Ada lagi Aminullah. Jadi kita bisa berikan gelaran-gelar, tapi memberikan gelar sebagai Tuhan, nah, tidak boleh. Bayangkan kalau kita katakan Tuhannya Tuhan, kan beda. Kalau kita katakan Khalilullah, kekasihnya Allah, cocok. Tapi Tuhannya Allah kan salah. Tuhannya Allah. Ya. Ilahullah, nah kan ini cocok. Enggak cocok. Ya. Jadi fala yughayyiranna khalqallahi wa may yattakhidhish syaitana waliyan. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya min dunillah, selain daripada Allah, ya, faqad khasira khusrana mubina, sungguh dia merugi dengan kerugian yang sangat nyata. Nah, ini adalah apa ilustrasi daripada syaitan, ya Bapak Ibu sekalian perhatikan ini, ya. Ya'iduhum wa yumannihim. Ya'iduhum, syaitan itu berjanji kepada mereka dengan janji palsu tentunya. Menjanjikan macam-macam. Kalau kamu lakukan ini nanti rezekimu bertambah. Kamu gitu. Kalau kamu simpan tulang manusia ini di dalam jimat, di dalam jimatmu, nanti kamu akan kebal ini. Nah, sebegitulah. Ya'iduhum, Allah syaitan menjanjikan kepada mereka. Wa yumannihim, diulangi lagi, dan membuat mereka berangan-angan kosong. Yumannihim, membuat mereka memanjangkan angan-angannya. Jadi dijanjikan kepada mereka baru dibuat berangan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Padahal tidak ada janji syaitan itu, tidak ada janji syaitan kepada manusia, ini syaitan. Tidak ada janji syaitan kepada manusia illa kecuali gurura, pasti tipuan saja. Artinya tidak ada yang terwujud, tidak ada yang terlaksana. Ini bisa kita lihat perbandingannya di surat Ibrahim, surat yang ke-14, di mana syaitan di sana menjanjikan sesuatu, tetapi kita tidak angkat karena waktu kita sudah habis, dan kita berikan kesempatan dulu untuk bertanya kepada yang ada pertanyaan di dalam benaknya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kita berhalusinasi, berimajinasi dalam fikiran, maka apakah ini membuatkan kita memberhalakan imajinasi kita tadi? Perkataan alif, lam, ha, padahal dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'. Maka akhirnya kita terbawa-bawa tumpah kepada imajinasi yang lain dalam kehidupan kita, gara-gara apa yang kita salah tafsirkan pandai-pandai kita sendiri. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, memang ini paling berbahaya sebetulnya adalah imajinasi kita yang liar. Apalagi kalau kemudian dihubungkan dengan Tuhan. Jadi kesalahan terbesar kita dalam bertauhid sebelum kita menyembah patung-patung atau berhala-berhala, itu kan menyembah patung dan berhala sudah sangat ekstrim ya, karena kan tidak bisa diterima. Tetapi tanpa kita rasakan, terkadang ada dalam pikiran kita salah, ada syirik dalam diri kita. Kita membayangkan, kita menyamakan
sesuatu dengan Allah itu pasti sudah salah. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, sudah jelas laisa kamitslihi syai'un. Kata-kata laisa kamitslihi syai'un itu kan berarti tidak bisa dibayangkan. Karena yang bisa kita bayangkan itu adalah ada miripannya. Karena kita bayangkan itu kan sesuatu yang ada di luar. Contohnya misalnya kita bayangkan pohon kelapa. Kenapa pohon kelapa kan ada di luar? Artinya pernah kita melihat pohon kelapa. Kita membayangkan gedung-gedung tinggi, bangunan. Ya karena memang ada gedung-gedung di luar sana. Jadi semua yang kita bayangkan itu ada misalnya, ada contohnya, ada keserupaannya, ada kesamaannya di luar, apa saja. Bahkan yang tidak ada faktanya pun pasti ada kesamaannya kalau diramu. Contohnya, kita membayangkan dalam pikiran kita kuda berwajah perempuan cantik, bersayap seperti burung. Nah, seperti yang dibayangkan orang tentang burak. Bapak-bapak Ibu masih ingat ya, dulu ada lukisan itu borak namanya. Katanya itu adalah kendaraan Nabi ketika berisra Miraj. Nah, memang tidak ada di luaran sana kuda berkepala wanita cantik dan pakai sayap. Tetapi wanita cantik ada, ya tinggal diambil kepalanya, ditempelkan di kuda. Kuda ada kuda di luar. Ya, tinggal kepalanya kuda dipotong, baru dikasih wanita cantik. Tidak ada kuda bersayap, memang tidak ada, tapi ada burung bersayap. Tinggal sayapnya burung dipasangkan di kuda. Jadi kesimpulannya, sayapnya ada keserupaannya, yaitu burung. Kepala wanita cantiknya ada keserupaannya, yaitu wanita perempuan cantik. Kuda, ya ada kudanya. Jadi semua itu ada keserupaannya. Jadi apa saja yang terbayang oleh pikiran kita, itu pasti ada keserupaannya di luar. Karena tidak bisa kita membayangkan sesuatu kalau sesuatu itu belum pernah kita lihat. Bahkan ketika orang membayangkan dulu akan ada pesawat, ya dia membayangkan burung, bisa terbang seperti burung. Ketika dia membayangkan misalnya bikin satelit, ya dia membayangkan matahari kan, planet-planet. Dia membayangkan rembulan bisa apa? Bisa melayang tanpa tertarik oleh gravitasi. Nah, seperti itu. Jadi semua yang dibayangkan manusia, para ilmuwan pun juga, termasuk imajinasi futuristiknya para ilmuwan, itu pasti ada di luar. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan yang tidak pernah kita lihat di luar, yang memang tidak ada wujud materialnya, bagaimana kita bisa membayangkannya? Nah maka iblis tadi, setan tadi berjanji berkali-kali, la wala umanniyannahu. Saya akan membuat mereka untuk berangan-angan, berimajinasi, terutama tentang Allah, Tuhan. Mengimajinasikan Tuhan sebagai perempuan tadi. Mengimajinasikan Tuhan sebagai Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Ya, jadi dia membuat bahkan membayangkan Tuhan itu adalah Ka'bah itu sendiri. Sehingga mereka menyembah Ka'bah. Maka turunlah ayat, hendaklah menyembah Tuhannya Ka'bah, jangan menyembah Ka'bahnya. Munculnya kata-kata falyabudu rabba hadzal bait menunjukkan bahwa pada saat ayat ini turun, orang-orang jahiliyah menyembah Ka'bah. Maka turunlah ayat falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya Baitullah ini. Jangan menyembah Baitullahnya, tapi Tuhannya rabba hadzal bait. Nah, jadi setiap bayangan kita tentang Allah itu tidak ada. Tidak benar. Nah, karenanya Tuhan tidak pernah bisa dibayangkan. Justru karena Tuhan tidak bisa dibayangkan, harusnya Tuhan itu tempatnya bukan di imajinasi kita. Tuhan bukan tempatnya di pikiran kita. Lalu di mana tempatnya Tuhan itu? Di dalam hati kita yang paling dalam. Namanya fitrah kita, nafs kita. Karena nafs itu tidak bisa mengimajinasikan sesuatu. Yang bisa mengimajinasikan sesuatu adalah benak, pikiran kita. Pikiran kita itu bagian luar yang berhubungan dengan dunia luar. Imajinasi kita yang berhubungan dengan alam. Nah, ada bagian tubuh kita yang tidak terhubung langsung dengan alam. Tidak terhubung langsung dengan alam material. Yaitu jiwa kita yang paling dalam yang disebut dengan rahasia dalam jiwa kita. Sirrul asrar. Dan sirrul asrar itu hanya satu yang bisa terhubung dengannya, yaitu hakikat sirrul asrar. Rahasianya segala rahasia. Gaibnya yang gaib, gaibul guyub. Nah, jemaah sekalian sebagai
Terima kasih banyak Pak Nur telah bertanya tentang ini sehingga kita bisa memperdalam tadi kata-kata, membuat berimajinasi, karena Al-Quran sudah memberikan catatan penting, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada satu pertanyaan. Ada satu ya Iya, di chat room. di chatroom ya, kita ke Pak Edi. chatroom Pak Edi Warsito. Apabila kita dalam posisi sudah berwudu, kemudian bersalaman dengan orang yang beragama lain, apakah wudu kita batal? Jawabannya tidak, seperti itu. Jadi jawabannya tidak. Jadi tidak perlu dibatalkan Pak Edi, ya, seperti itu. Pak Burhan tadi mau bertanya juga, silakan. Saya ada satu statement ini mohon diperbetulkan ya, yaitu mengenai persepsi Tuhan lah, ya kan, yang mengatakan statement itu adalah setiap sesuatu itu bukan Tuhan, bukan itulah Tuhan. Gimana Ustaz? Oh iya, karena terputus-putus. Statementnya adalah setiap sesuatu itu bukan Tuhan, bahkan yang bukan itulah Tuhan. Gitu Ya, Ustaz? iya betul ya. Jadi sudah jelas ya. Ada juga para sufi mengatakan dia tapi bukan dia, seperti itu. Jadi dia tapi bukan dia. Jadi apapun yang kita lihat itu dia tapi bukan dia. Huwa tapi bukan huwa. Ya, dia tapi bukan dia, gitu. Apa sebabnya kira-kira? Karena segala sesuatu yang ada ini kan berasal dari dia. Jadi menjadi jejak, menjadi sidik jari, menjadi tanda tangan, menjadi apa? Menjadi ayat-ayat dia, sains, ayat tanda-tanda dia, ya, tanda-tanda Allah. Tapi bukan dia. Contohnya misalnya Pak Rum bertanda tangan, membuat sains. Nah, kita katakan ini pasti tanda tangannya Pak Rum, tapi bukan Pak Rum, gitu. Seperti tadi Pak Burhan bicara, ya tadi suaranya Pak Burhan, tapi bukan Pak Burhan, gitu suaranya. Nah, dengan demikian benar juga pernyataannya tadi Pak Burhan yang dikatakan oleh para ulama bahwa segala sesuatu dia yang ada ini bukan dia, tetapi selain dari apa yang ada. Sudah benar saya kira. Segala sesuatu selain yang ada ini pasti dia, kan begitu. Jadi lagi segala sesuatu yang selain daripada yang ada pasti dia. Iya. Kenapa? Karena apa yang ada ini tidak bisa disamakan dengan dia. Berarti semua yang kita bayangkan tentang alam semesta yang ada ini, lahir ataupun batin, indrawi ataupun tak terindrai, itu pasti bukan dia. Ya, tapi selain daripada itu dia, itu. Selain daripada itu adalah dia. Jadi apapun yang tak terbayangkan, ya dialah itu, seperti itu. Apapun yang terbayangkan, ya bukan dia itu, kira-kira gitulah. Saya kira benar Pak Burhan. Terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Burhan yang telah mempertajam ini. Semoga memberikan kepada kita tambahan pengetahuan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.